حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Berbahagia sekali saya pribadi bisa kembali menemani hari-hari saudara-saudara dengan penuh kebaikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar melanjutkan kajian Thaharah yang masih belum tuntas kemarin, hari ini akan saya lanjutkan tentang Kitabut Thaharah. Kalau kemarin sempat terputus pada pembahasan air mutlak, di mana terakhir saya menjelaskan bahwa air mutlak itu adalah air yang terbebas dari qayyid tertentu, dari nama lain yang menempel kepada air. Contoh kemarin yang saya contohkan adalah air sumur. Jadi air ini dikoyidi dengan nama sumur. Tetapi nama sumur itu suatu saat bisa hilang daripada nama air. Contoh ketika air sumur diambil lalu diwadahi dengan gelas, maka namanya bukan air sumur lagi tetapi disebut dengan air gelas. Begitu juga ketika air sumur diambil dan diwadahi dengan plastik, maka air sumur bukan air sumur lagi namanya tetapi air plastik. Artinya begini, sumur itu bisa hilang sewaktu-waktu, tidak menempel kepada air. Begitu juga dengan air sungai. Air ditambah kata-kata sungai. Tetapi sungai itu suatu saat akan hilang daripada namanya air. Contoh misalnya seperti yang tadi, air sungai lalu diwadahi dengan botol. Maka bukan air sungai lagi namanya tetapi air botol. Begitu juga ketika air sungai diwadahi dengan wadah-wadah yang lain. Maka ketika diwadahi dengan wadah-wadah yang lain, sungai itu akan hilang menjadi air yang ada di wadah itu. Itulah air mutlak. Berbeda ketika misalnya air kopi. Air dan kopi. Kopi ini selamanya tidak akan bisa hilang. Walaupun air kopi diwadahi dengan gelas, tetap namanya air kopi. Walaupun diwadahi dengan plastik, tetap namanya air kopi. Walaupun diwadahi dengan botol, air itu pun tetap dinamai dengan kopi. Artinya kopi ini tidak bisa lepas daripada air. Kalau ternyata ada nama lain yang melekat kepada air dan nama itu tidak bisa lepas daripada air, itu namanya bukan air mutlak. Tetapi kalau air mutlak itu memang ada nama lain di belakang nama air, tetapi nama lain di belakang air itu sewaktu-waktu bisa lepas daripada namanya air. Itu namanya air mutlak. Ketika air itu sudah dikatakan air mutlak, maka air itu disebut dengan air thahirun mutahhirun gairu makruhin istimaluhu. Artinya airnya suci, selain airnya itu suci juga bisa digunakan untuk mensucikan barang lain. Dan ketika digunakan untuk mensucikan barang lain itu, hukumnya tidak makruh untuk dipakai untuk itu. Itu namanya air mutlak. Sekarang beranjak kepada pembagian air yang kedua. Wathaniha, adapun nomor 2 dari 4 macam air itu ma'un tohirun, adalah air yang suci. Artinya airnya itu suci memang, mutahhirun, dan juga bisa digunakan untuk mensucikan barang lain. Makruhun, akan tetapi makruh, hukumnya makruh untuk dipakai. Apa itu wahwa, adapun ma'un tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu al-ma'ul musammasu, adalah air musammas namanya. Apa air musammas itu? Air al-mutasyammisu, air yang terkena pengaruh sinar matahari. Ada air yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Akhirnya air itu menjadi panas. Yang awalnya dingin menjadi panas.
Itu namanya air musammas. Air musammas, air yang terkena pengaruh sinar matahari sehingga tidak menjadi normal keadaannya, maka menggunakan air itu hukumnya makruh, walaupun air itu bisa digunakan untuk mensucikan barang lain. Tetapi menggunakan air itu untuk bersesuci hukumnya makruh, sangat tidak diperkenankan oleh agama. Tentu ketika agama tidak memperkenankannya, ada alasan-alasan tertentu yang itu merugikan manusia. Wa innama, sesungguhnya hanya, yukrohu, dimakruhkan, isti'maluhu, memakai air musammas, fi hali sukhunatihi, dimakruhkan itu ketika keadaannya panas, ketika air itu yang terpengaruh oleh sinar matahari itu makruh dipakai ketika dalam keadaan panas, hangat atau panas. Nah, ketika panas ini disebabkan bikutrin harin, sebab dijemur bikutrin di daerah harin yang panas, cuaca yang panas, ada air terjemur atau sengaja dijemur di halaman rumah sehingga air itu terkena pengaruh sinar matahari, lalu air itu menjadi panas. Itu namanya air musammas. Walaupun airnya suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, dan juga bisa digunakan untuk mensucikan barang lain, tetapi ketika digunakan untuk mensucikan barang lain, hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan, walaupun dikerjakan yang gak berdosa. Tetapi kalau ditinggalkan kan berpahala. Maka kesimpulannya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Fi ina'in muntobain, ya, dijemur di daerah yang cuacanya panas. Fi ina'in wahidin, menggunakan atau di dalam wadah muntobain yang tercetak, yang sudah terbentuk wadah. Siwa ina'in naqdain, kecuali wadah yang tercetak dan terbuat dari bahan emas dan perak. Kecuali wadah itu terbuat dari emas dan perak. Mungkin ada saudara-saudara yang memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak, lalu ada air yang dijemur memakai wadah itu, walaupun sangat panas, dijemur dengan sinar matahari, maka air itu tidak dikatakan musammas. Artinya tidak makruh untuk dipakai untuk berwudu atau untuk toharoh yang lainnya. Wasalisuha, adapun nomor 3 dari arba'ati aksamin, empat macam air yang dilihat dari sifatnya itu adalah ma'un tohirun, air yang suci, fi nafsihi, di dalam adzatnya air. Secara bendanya air itu suci, tetapi ghairu mutahhirin, tetapi air yang suci itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan li ghairihi, kepada barang lain. Wa huwa, adapun air suci yang tidak bisa digunakan untuk mensucikan barang lain ini kismani, ada 2 macam. Al awwalu, adapun macam yang pertama, al ma'ul khalilu, air yang sedikit. Standar dari air yang sedikit ini adalah air yang di bawah ukuran 2 kullah. Apa itu kullah? Pertanyaannya kan begitu. Apa itu kullah? Saya mencoba akan memberikan keterangan yang saya kutip dari perkataannya Syekh Adil Ahmad Abdul Mawjud dan Ali Muhammad Muawwad ketika beliau berdua ini mentaklid kitab Raudhatut Thalibin karya Al-Imam Nawawi. Menurut mereka berdua, para ahli bahasa Arab, ternyata terjadi pertelingkahan pendapat di dalam menafsirkan atau menjelaskan kullah. Karena kullah ini adalah bahasa Arab. Ternyata ahli bahasa Arab tidak sama pendapatnya untuk menjelaskan kullah ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kullah ini adalah hubbun azim. Hubbun azim ini semacam buyu atau tempat air yang perutnya besar.
perutnya besar. Di atas kecil, di bawah besar. Kalau Maduranya adalah gentong. Itu adalah kullah namanya. Hubbun azimun adalah buyung yang sangat besar. Wadah air yang terbuat dari, biasanya kalau di Jawa itu tanah liat, lalu dipanggang sehingga menjadi wadah, tetapi perutnya besar, bukan gendut. Di atas itu kecil, di bawah itu besar. Itu namanya hubbun azim. Ada yang mengatakan kullah itu adalah seukuran hubbun azim ini, adalah seukuran gentong ini. Ada yang juga menafsirkan dengan jarrah azimah. Jarrah azimah ini kalau bahasa Indonesianya adalah semacam guci besar. Guci besar yang biasanya dibawa oleh perempuan. Guci. Nah, ada juga yang menafsirkan kullah ini dengan jarrah secara umum. Guci yang dikenal di Indonesia secara umum itu adalah ukuran satu kullah. Ada yang menafsirkan dengan kuz. Kuz ini sejenis cangkir atau cubung, berbentuk cubung. Tapi kuznya kuz kecil ya, kuz sogirun, kuzun sogirun. Akan tetapi menurut Ali Muhammad Muawwad dan Syekh Adil Ahmad Abdul Mawjud di dalam kitab Ta'liqur Rawdatut Talibin karya Imam Nawawi, menurut mereka akan tetapi yang dimaksud dengan kullah di sini, maksudnya di sini adalah dalam fikihnya madhab Syafi'i adalah kullah yang berlaku di daerah hajar. Kullah yang berlaku di daerah hajar. Itu maksud kullah menurut madhab Syafi'i. Yang dimaksud kullah itu adalah kullah yang berlaku di daerah hajar. Daerah mana itu hajar? Adalah salah satu daerah yang ada di kota Madinah. Menurut keterangan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatut Talibin ini, 2 kullah itu sama dengan ukurannya dengan 5 kirbah. Menurut Imam Nawawi, 2 kullah ya, itu sama dengan ukurannya dengan 5 kirbah. Atau gampangnya begini, jika diukur dengan kati, ritlun kati itu, jika diukur dengan kati maka sama dengan 500 kati. 5 kirbah itu sama dengan 5 ritel. 500 kati. Jika diperkirakan dengan ukuran yang berlaku di Indonesia, maka disimpulkan 500 kati atau 5 kirbah ini sama halnya dengan ukuran 190 liter. 190 liter dengan rincian satu kullah adalah 95 liter. Satu kullahnya itu sama dengan 95 liter. Berarti kali 2 kullah berarti 190 liter. Ini adalah pendapat Syekh Adil Ahmad Abdul Mawjud dan Ali Muhammad Muawwad di dalam kitab Ta'liqur Rawdatut Talibin. Ada juga ulama yang menafsirkan, ada ulama yang bernama Majid Al-Hamawi di dalam Ta'liqut Takrib. Ada kitab takrib ini ditaklik oleh Al-Majid Al-Hamawi. 2 kullah itu kurang lebih 216 liter. Berarti tidak sama dengan ukuran yang dirincikan oleh Syekh Adil Ahmad Abdul Mawjud ini. 216 liter. Dan jika memakai bejana wadah persegi 4, kalau misalnya saudara-saudara ingin membuat jeding berukuran persegi, maka diukur lebar dan tingginya itu 60 cm. Jika saudara-saudara memiliki jeding seluas ukuran tinggi dan lebarnya 60 cm, maka itu pas dengan ukuran 2 kullah. Ketika jeding berukuran 60 kali 60 ini dikatakan 2 kullah, maka air yang ada di dalam jeding itu dikatakan air yang banyak, bukan air yang sedikit. Ketika air banyak, maka tidak akan terpengaruh dengan najis ataupun hal-hal yang lainnya yang akan mempengaruhi
terhadap kesucian air itu. Berbeda dengan air yang sedikit. Kalau air yang sedikit ini ketika digunakan untuk mensucikan atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, maka itu namanya akan menjadi air mustakmal. Yang sebelumnya air itu bisa mensucikan barang lain, tapi ketika menjadi air mustakmal gara-gara air itu bekas gunaan wudhu atau bekas gunaan cucian najis, maka air itu tidak bisa lagi mensucikan barang lain. Ma'ul qalilu yang pertama ini adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan barang lain, namanya air yang sedikit. Al-mustakmalu yang pernah dipakai fi raf'i hadasin, untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil berwudhu atau hadas besar atau mandi besar. Au izalati najisin, atau pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Selama lam yataghayyar, tidak berubah, tidak mengalami perubahan apa air yang sedikit itu. Ketika air yang sedikit yang kurang dari 2 kullah itu ketika digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan untuk menghilangkan najis, ternyata setelah itu airnya berubah, yang awalnya bening lalu menjadi keruh, maka air itu bukan menjadi air suci lagi, tetapi air yang mutanajis. Begitu. Walam yazid, dan tidak bertambah wasnuhu, apa ukurannya air ketika digunakan untuk bersesuci, berwudu atau mandi, atau digunakan untuk menghilangkan najis, ukuran air itu ternyata tidak bertambah. Amma dari ukuran karena yang ada dari ukuran sebelumnya. Jika bertambah, berarti tambahan itu diyakini dari najisnya, dari barang lain. Maka air itu ketika bertambah ketika digunakan untuk menghilangkan hadas atau ketika menghilangkan najis, ternyata ukuran airnya itu bertambah, maka air itu sudah tidak menjadi suci lagi, tetapi menjadi air yang mutanajis karena tambahannya itu. Wa illa jika tidak, artinya jika berubah atau jika bertambah ukuran dari ukuran sebelumnya, kanas, maka ada hadhil gusalatu, sisa basuhan ini, sisa basuhan untuk menghilangkan hadas dan sisa basuhan untuk menghilangkan najis ini, mutanajjisatan, ialah air yang mutanajjis. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pada besok hari. Mudah-mudahan, doakan saya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga berdoa semoga kalian semuanya, para santri pesantren online yang saya asuh ini, mudah-mudahan juga mendapatkan kesehatan yang prima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات